Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Yatno. Ini juga saya baru di WA tadi pas Mang Ustadz karena sedang menjelaskan oleh Mas Yatno ini. Jadi nanti kalau jawabannya tidak maksimal, mohon maaf karena ini sudah dibahas juga sebelumnya ya. Jadi perbedaan tafakur, tadabur, dan tazakur. Pertama tafakur. Tafakur itu diambil dari kata tafakkaro ya tafakkaru tafakkuran. Tafakur. Orang sering menerjemahkannya merenung. Banyak di Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna tentang tafakur. Di antaranya di dalam surat Ar-Ra'du ayat 3 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anharo" dan seterusnya. Di akhir ayatnya tuh, "Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Nah, itu tafakur. Nah, kemudian tafakur sendiri dalam literatur tasawuf itu ulama tasawuf membagi menjadi 5. Tafakur terhadap ayat-ayat Allah akan menjadikan seseorang ma'rifat kepada Allah. Tafakur seseorang terhadap nikmat-nikmat Allah akan menjadikannya mahabbah kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tafakur terhadap janji dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang memiliki sifat tafaul. Tafaul itu optimis. Roja, tadi seperti yang dikatakan oleh Mang Yai Soleh ya. Harapan besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tafakur terhadap ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan khauf, rasa takut di dalam diri seseorang. Dan yang terakhir, yang kelima, tafakur terhadap kelalaian manusia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan nadamah, bentuk penyesalan dalam diri seseorang ya, sehingga dia akan tetap muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaitannya tafakur dengan tadabur. Kalau tafakur merenung, tadabur diambil dari kata tadabbaro ya tadabbaru tadabburan. Ketika dia tidak menggunakan wazan tafa'ala, menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu, dabbaro yudabbiru artinya mengatur. Maka ada kan Ustadz sering menjelaskan dulu di pondok waktu kita ngaji, at-tadbiru nisful ma'isyah. Aturan itu adalah bagian dari kehidupan. Jadi orang hidup itu butuh aturan. Nah, apa bedanya tafakur dengan tadabur? Tafakur itu merenung lebih kepada sisi dalil dan indikator dari apa yang direnungkan oleh kita. Itu tafakur. Jadi ketika kita mentafakuri tentang satu fenomena alam, ya, tentang satu kejadian, keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang bertafakur ini dia akan mencari baik dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi yang ada kaitannya dengan fenomena dan kejadian alam itu, atau dari pendapat-pendapat para alim ulama, para guru-gurunya. Dan itu akan mendapatkan satu kesimpulan pada dirinya, kesimpulan tertentu yang itu akan jadi pedoman hidupnya, gitu. Tafakur. Atau nanti akan memunculkan indikator. Oh, dengan fenomena seperti ini, sikap saya harus seperti apa gitu ya. Itu tafakur. Kalau tadabur, merenung lebih pada sisi akibat yang disebabkan andaikan kita melakukan satu perbuatan begitu. Maka lebih kalau kita gunakan makna tadabur lebih ke perjalanan ini ya, maksudnya feedback gitu ya, kayak misalnya tadabur alam gitu, kita kemana nih pergi. Nah, setelah kita selesai melakukan bepergian itu, kita renungkan dari perjalanan-perjalanan itu apa akibat-akibatnya nih, misalnya ketika kita melakukan A, oh ternyata akibatnya begini. Kita melakukan B, oh ternyata akibatnya ini. Ya. Karena tafakur dan tadabur maknanya sama, merenungkan. Hanya beda pada sisi pemaknaannya saja. Gitu. Nanti mungkin dari yang lain ada yang menambahkan lagi. Sedangkan tadzakur menurut
Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, guru besar, imam besar Masjid Istiqlal yang sekarang ya, Allah yarham. Tadzakur itu adalah fase selanjutnya setelah tafakur dan tadabbur dalam ilmu tasawuf. Jadi sekali lagi, tadzakur itu diambil dari kata tadzakkaro ya tadzakkaru, mengingat, ya, menghayati. Jadi tadzakur adalah fase selanjutnya setelah tafakur dan tadabbur. Kenapa? Karena tadzakur ini wilayahnya sudah bukan wilayah pikiran. Dia sudah lebih dari itu, sudah pakai nurul basirah, mata hati. Maka orang-orang yang sudah bisa bertadzakur, dia akan menemukan tentang tauhid zat, tauhid Allah, keesaan Allah pada zatnya, tauhid keesaan Allah pada sifatnya, dan tauhid atau keesaan Allah pada af'alnya atau perbuatan Allah. Nah, tadzakur ini menurut ulama tasawuf ya, yang disampaikan oleh Kiai Haji Nasaruddin Umar dalam satu makalahnya ya, itu tidak bisa diceritakan oleh seseorang secara utuh. Kenapa? Karena dia pengalaman pribadi yang sifatnya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang salik yang sudah menempuh, yang sudah husul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadzakur. Gitu. Jadi sementara ini sih yang saya pahami itu ya. Mungkin nanti ada yang menambahkan dari yang lain. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Mang Yai Hasan ya, terkait tadi tidak hanya khusyuk dalam masalah hati saja, jawarih anggota tubuh kita juga perlu khusyuk. Nah, diantaranya menjaga mata. Saya teringat hadis Rasulullah SAW ya, dalam satu hadis Nabi mengatakan an-nadhru sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah salah satu panah beracun dari panah-panah beracunnya iblis. Faman tarokaha khaufan minallah. Siapa saja yang meninggalkan memandang yang haram semata-mata takut kepada Allah. Ini janji Allah nih di hadis selanjutnya. A'tahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Allah pasti akan memberikan nikmatnya iman di dalam hati. Ya pada saat kita sholat, ya masih terasa hambar, seolah-olah sholat kita tidak ada maknanya, umpamanya begitu ya. Nah itu kita di antara bentuk introspeksi diri kita, muhasabah kita, jangan-jangan kita belum bisa menjaga pandangan. Di antaranya mungkin seperti itu. Nah dalam bahasa Arab sendiri, nanti coba mamang-mamang renungkan. Kacamata itu bahasa Arabnya minzor, diambil dari kata nazoro yanzuru. Sedangkan cermin bahasa Arabnya mir'atun, dari kata ro'a yaro, ya berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Nah, coba direnungkan masing-masing. Itu pasti ada maksud di balik makna itu. Kacamata bahasa Arabnya minzor, sedangkan cermin itu bahasa Arabnya mir'ah. Mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah saya hari ini bisa full gabung nih, kebetulan ganti kartu tadi udah WA ke Mas Yatom, mudah-mudahan bisa istiqomah, mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lebih jelas sekarang Mang Mumu ya. Ya. Suaranya enggak putus lagi. Alhamdulillah. Soalnya Mang Mumu itu puzzle, Mang. Jadi kayak Zoom itu kan kotak-kotak gitu. Nah, itu ada puzzle-puzzlenya. Nah, kalau puzzlenya hilang, itu kasihan. Kalian harus kasihan yang nge-host. Nanti nge-host ilmunya orang yang host itu tidak ada. Jadi nanti nggak bisa menjawab pertanyaan itu, gitu. Maksud saya gitu. Jadi puzzle-nya itu ada. Ya. Boleh hilang puzzle, tapi tidak boleh terlalu lama dan biar pas, bagus gitu. Ini soalnya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya itu 7 sebenarnya. Bagus sekali ini sudah. Berbeda-beda faktnya gitu. Ada lagi? Tidak ada ya. Saya cuma sharing saja di masjid saya itu